Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya Trip and Vacation. Untuk video kali ini saya akan menceritakan perjalanan pendakian saya bersama dua orang kawan saya, yaitu Mas Gandhi dan Mas Martin dari Surabaya. Kali ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Ungaran via Perantunan. Untuk simaksinya sendiri itu 15.000 per orang, kemudian untuk fasilitas base camp 10.000 per orang, dan untuk parkir motor 5.000. Setelah melakukan simaksi, saya dan dua orang kawan saya jam 8:37 melakukan start pendakian dari base camp untuk menuju ke pintu rimba. Untuk jarak dari base camp menuju ke pintu rimba sendiri itu 250 meter. Jadi ketika kita sampai di base camp Perantunan ini, kita bisa camping juga, karena untuk area campgroundnya di base camp Perantunan ini juga lumayan luas. Jalur Perantunan sendiri ini untuk saat ini merupakan jalur yang paling ramai ya untuk pendakian ke Gunung Ungaran, karena jalur Perantunan untuk durasi pendakiannya lumayan singkat. Untuk kawan-kawan yang belum pernah ke sini, untuk share atau map lokasi sudah saya sertakan di link deskripsi. Setelah melakukan perjalanan 250 meter dari base camp, akhirnya alhamdulillah kami sampai di pintu rimba. Di pintu rimba ini kami tidak istirahat, kemudian langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 1. Jarak dari pintu rimba menuju pos 1 ini kurang lebih 450 meter. Setelah melakukan perjalanan, kemudian kami sampai di pos 1 ya, namanya Watu Omah. Untuk kondisi di kanan kiri kita setelah pos 1 ini, kita sudah mulai memasuki area hutan ya kawan-kawan. Untuk jarak dari pos 1 menuju ke pos 2 ini kurang lebih 300 meter. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan dari pos 1 kurang lebih 300 meter, kita sampai di pos 2 namanya Watu Jajar. Di pos 2 ini kami sempatkan untuk istirahat sebentar. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Untuk kondisi trek dari pos 2 sampai pos 3 ini sama, kita masih berada di area hutan ya. Jadi masih cukup adem. Kira-kira suasananya ketika kami melakukan pendakian di sini, karena ini hari weekend jadi lumayan ramai. Dan setelah 500 meter kita melakukan perjalanan dari pos 2 tadi, akhirnya kita sampai di pos 3 namanya Watu Serumpuk. Di pos 3 ini saya juga sempat istirahat sama dua teman saya, yaitu Mas Gandhi sama Mas Martin. Ini Mas Gandhi sama Mas Martin itu padahal hari Jumat kemarin baru turun dari Sumbing. Kemudian ini hari Sabtunya langsung cus ngajak saya untuk menemani ke Gunung Ungaran. Setelah istirahat sejenak dari pos 3, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 4. Dari pos 3 untuk menuju ke pos 4 ini jaraknya 500 meter. Sebelum kita sampai di pos 4, kita akan menemui sebuah jalan dengan tatanan kayu ya, itu namanya Ondo Rantai. Untuk Ondo Rantai ini ketinggiannya 1655 mdpl. Dan alhamdulillah sampai juga kami di pos 4 namanya Kolo Keciko. Di sini kami juga istirahat sambil ngobrol-ngobrol. Di atas pos 4 ini kita melihat pelang ya, atau papan penunjuk. Itu kalau ke kanan itu bisa langsung ke puncak Reder, kemudian untuk sisi kiri menuju ke puncak Bondolan dan puncak Butak. Loh, kerekam loh Mbak. Lagi, nggak apa-apa, memorinya masih banyak. Iya, nggak apa-apa.
Masuk majalah Trubus ini. Kali ini kami akan menuju ke puncak Bondolan dulu, kemudian dilanjut ke puncak Botak, dan kemudian untuk terakhir itu ke puncak Reder. Jadi di pendakian kali ini kami bisa dapat 3 puncak sekaligus. Wes. Posnya anyar itu. 200 meter setelah melakukan perjalanan dari pos 4 tadi, sampailah kami di pos 5, namanya Tikungan Cinta, dengan ketinggian 1805 mdpl. Untuk jarak dari Tikungan Cinta menuju puncak Bondolan itu 300 meter, dan ini treknya menanjak. Dan alhamdulillah akhirnya kami bertiga sampai di puncak Bondolan. Di sini kami istirahat cukup lama sambil menunggu Mas Gandhi ngedrone juga di sini. Setelah cukup istirahat di puncak Bondolan, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Botak. Untuk jarak dari puncak Bondolan menuju puncak Botak ini kurang lebih 800 meter. Enggak. Untuk kondisi trek dari Bondolan menuju puncak Botak ini kita melewati kanan kiri tebing ya kawan-kawan, jadi harus cukup berhati-hati. Namun view di sini bagus kawan-kawan karena full sabana. Ya, Botak. Sebelum kita sesaat sampai di puncak Botak, kita melihat pelang arah kanan ya, itu arah ke puncak Reder. Kita nanti turun di sini. Di puncak Botak ini juga Mas Gandhi kembali mengambil footage drone, dan ini hasil dari footage drone ketika kami melakukan pendakian kali ini. Setelah istirahat atau rehat dirasa cukup, kemudian kami bertiga melanjutkan perjalanan ke puncak Reder. Jadi kita balik ke pelang tadi, kemudian kita menyusuri sabana ya, arah turun ini.
Oh, pertigaan depan. Lalu kita menemui pertigaan ya. Itu kalau ke kanan itu kembali ke pos 4, itu lewat Lembah Hantu. Kita ambil kiri untuk ke arah Puncak Raider. Nah, dari plang tadi ini kondisinya juga kita sudah mulai memasuki hutan lagi kawan-kawan. Jadi adem. Lalu kita sampai di namanya area Watu Lumpang. Di Watu Lumpang tadi kita tidak istirahat, kemudian langsung melanjutkan perjalanan lagi. Lalu kita akan menemui plang ya, namanya itu Lembah Jinten. Untuk Lembah Jinten sendiri untuk menuju ke puncak Benteng Raider itu 200 meter. Ya sedilik neh lah. Cedak kok. Sebelum kita sampai di puncak Raider, kita akan menemui sebuah area itu biasanya buat ngecamp kawan-kawan. Ya nek Dewi pelaku terus ya hasilnya 20 menitan sampai. Iki Dewi nyantai banget. Dan alhamdulillah akhirnya kami bertiga sampai di puncak Raider. Iya, santai banget. Yang di bawah itu adalah jalur dari Medini dan juga Mawar Sidomukti. Baik kawan-kawan, jangan lupa berdoa, keep safety, dan selalu bawa turun sampahmu. Sekian dulu mungkin untuk video pendakian kali ini dengan Mas Gandhi dan Mas Martin dari Surabaya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah komen, like, dan subscribe. Terima kasih juga yang sudah mampir di channel kecil saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.